Teman-teman semuanya, band ini terlalu sukses, terlalu cepat. Sampai ada beberapa orang yang bilang bahwa mereka tidak sendirian. Ada sesuatu di balik band legendaris Led Zeppelin. Akan kita bahas di video kita kali ini. Teman-teman semuanya, apa yang terjadi ketika sebuah band naik terlalu cepat sampai dunia mulai curiga? Saat itu di akhir tahun 1960-an, London, musik rock sedang berubah dan muncul satu nama yang menghantam seperti petir, Led Zeppelin. Tidak pelan, tidak bertahap, tapi langsung meledak. Album debut mereka yang bernama Led Zeppelin direkam dengan cepat, biaya efisien, dan dalam waktu yang singkat, tapi efeknya global. Kemudian disusul dengan album yang kedua yang diberi nama Led Zeppelin 2. Riffnya mulai berat, soundnya tebal, produksi tajam. Ini merupakan blueprint hard rock modern. Dan kemudian di puncaknya album Led Zeppelin 4 yang keempat. Di dalamnya ada satu lagu yang sampai saat ini seperti mantra, Stairway to Heaven. There's a lady. Pelan, naik, meledak. Bukan sekedar lagu, itu pengalaman. Tapi di balik kesuksesan ekstrim ini mulai muncul bisikan. Ini tidak normal, ini terlalu sempurna, pasti ada sesuatu. Dan pusat dari semua rumor itu adalah satu orang, Jimmy Page. Jimmy Page bukan hanya seorang gitaris jenius. Dia terobsesi dengan okultisme, khususnya ajaran Aleister Crowley. Dia bahkan membeli rumahnya Crowley di Skotlandia, Boleskine House. Dan di era ketika industri hiburan global mulai membangun branding, narasi, dan misteri untuk diferensiasi pasar, ini menjadi bahan bakar rumor. Di era sekarang mungkin orang-orang memplesetkannya menjadi estetik dark branding. Tapi di tahun 70-an, orang-orang saat itu berpikir, bro, ini bukan branding, ini bukan marketing, ini ritual. Wajar sekali karena saat itu orang masih memegang teguh ajaran religi. Sampai saat ini beberapa ajaran religi memang menyarankan untuk menjauhi okultisme. Dan mungkin pesan bagi generasi band mendatang, jangan memakai okultisme untuk personal branding dari band yang dibangun. Dan disinilah semuanya menjadi gelap. Lebih gelap bukan karena bukti, tapi karena simbol. Album Led Zeppelin 4 tidak punya nama resmi, hanya simbol. 4 simbol misterius, termasuk simbol milik Jimmy Page yang sampai sekarang tidak pernah dijelaskan apa makna sepenuhnya. Fans mulai berspekulasi, apalagi saat rumor mulai muncul. Coba putar lagu Stairway to Heaven secara terbalik, begitu kata orang-orang. Dan katanya akan terdengar pesan tersembunyi, backmasking. Secara sains, fenomena ini disebut dengan pareidolia auditory. Otak manusia cenderung mencari makna dalam suara acak. Artinya, kita ingin mendengar sesuatu, jadi otak kita menciptakannya. Banyak orang masih mencari bukti ilmiah bahwa Led Zeppelin menyisipkan pesan mistis. Tapi sensasi itu terasa nyata. Dan di dunia media, viral content, dan psikologi audiens, perasaan sering lebih kuat daripada fakta. Mari kita bedah lagu Stairway to Heaven. Di bagian intro ada finger picking secara akustik pada gitar dan terasa aman dan damai. Kemudian di bagian tengah, middle, ada layering instrumen. Di situ fungsinya untuk menaikkan emosi. Dan pada bagian klimaks ada solo gitar elektrik. Di situ merupakan momen pelepasan energi. Ini bukan kebetulan, ini desain. Dalam teori musik modern dan creative strategy, ini disebut dengan emotional arc engineering. Musik disusun untuk menggerakkan emosi pendengar secara bertahap. Dan ketika emosi naik terlalu tinggi, otak manusia akan mencari penjelasan yang besar. Dan lahirlah mitos. Disinilah menariknya. Apa yang terlihat seperti konspirasi mistis bisa dijelaskan dari berbagai kombinasi brand storytelling yang kuat, positioning di industri entertainment global, pengaruh budaya pop,
terhadap persepsi publik, strategi diferensiasi dalam creative economy. Dengan kata lain, misteri tersebut dijadikan aset. Tapi cerita itu tidak berhenti di teori, karena setelah itu mulai terjadi hal-hal aneh di kehidupan mereka. Dan inilah yang menjadi rumor tersebut tidak pernah mati. Serangkaian tragedi terjadi. Robert Plant kehilangan anaknya, kecelakaan mobil, masalah hukum, tekanan touring global secara ekstrim. Fans mulai menghubungkan semuanya. Mereka bayar harga. Kontrak itu nyata. Kalau kita pikir secara logis, band besar dengan jadwal yang brutal, tekanan industri, dan kehidupan ekstrim memang rentan tragedi. Dalam psikologi ini disebut dengan apophenia. Kecenderungan manusia melihat pola dalam kejadian acak. Kita menghubungkan titik-titik meskipun tidak ada garis di antaranya. Kita coba bicara fakta. Jimmy Page memang tertarik okultisme. Kontrak mistis belum terbukti ditemukan. Belum ditemukan bukti ada pesan mistis di dalam lagu. Dan kalau kita bicara realitas, mereka adalah musisi jenius. Mereka mengerti sound, emosi, dan pengalaman audiens. Mereka membangun aura misterius secara tidak langsung. Dan di dalam dunia branding modern, aura seperti ini adalah gold mine, tambang emas. Kita bicara dampak globalnya. Hari ini Led Zeppelin bukan cuma band, mereka adalah legacy brand, studi kasus industri musik, icon dalam global entertainment. Dan rumor itu masih hidup karena misteri tidak pernah benar-benar mati. Jadi sekarang kita sampai di titik ini. Apakah Led Zeppelin benar-benar punya kontrak mistis? Atau mereka hanya terlalu jenius sampai-sampai orang-orang saat ini atau dunia belum bisa membuktikannya? Karena kadang-kadang hal yang terlihat seperti mistis bisa dikombinasikan dengan berbagai hal seperti talent, timing, dan pemahaman mendalam tentang manusia. Dan mungkin yang paling menakutkan adalah bukan musik mereka, tetapi fakta bahwa musik bisa membawa kita percaya akan sesuatu yang tidak pernah benar-benar ada. Teman-teman, khususnya para pelaku industri, perlu berhati-hati dalam membuat personal branding dan tetap mengikuti norma-norma kehidupan yang diajarkan religi mereka masing-masing. Sekarang gue ingin tanya, jika teman-teman mendengar lagu Stairway to Heaven, apakah teman-teman merasa lagu itu lagu biasa? Atau ada sesuatu yang lebih dalam lagi? Silahkan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.